Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Kekalahan telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Dalam pernyataannya, Erick mengakui bahwa hasil tersebut memang mengecewakan, tetapi ia tetap optimis bahwa Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ia meminta para pemain untuk tidak larut dalam kesedihan dan tetap percaya diri menghadapi pertandingan selanjutnya. Erick juga memastikan bahwa PSSI akan terus bekerja keras, tidak hanya dalam mendukung tim secara teknis tetapi juga dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional. Perjalanan kita masih panjang. Ini bukan akhir, tetapi justru tantangan yang harus kita hadapi dengan lebih serius. Saya percaya timnas Indonesia masih bisa bangkit dan memberikan yang terbaik di laga-laga berikutnya, ujar Erick. Pesan ini menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda untuk terus berjuang, berbenah, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang di kancah internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, baik dari segi taktik, strategi, maupun kesiapan mental para pemain. Kekalahan dari Australia bukan hanya sekadar hasil buruk, tetapi juga pelajaran berharga untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Erick juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda dan kompetisi domestik yang lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa PSSI akan terus berinvestasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas pelatih, fasilitas, serta sistem kompetisi agar timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Selain itu, Erick meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, sepak bola bukan hanya milik PSSI atau timnas, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak supporter untuk tetap memberikan semangat kepada para pemain, karena dukungan dari publik sangat berpengaruh terhadap mentalitas tim. Kita harus tetap bersatu, mendukung timnas dengan sepenuh hati. Kritik itu perlu, tapi yang lebih penting adalah solusi dan dukungan agar tim ini bisa terus berkembang, tambahnya. Dengan beberapa pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan belum tertutup. Timnas Indonesia harus segera bangkit, belajar dari kesalahan, dan kembali berjuang untuk meraih hasil terbaik. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan skuad Garuda menghadapi laga-laga mendatang. Mampukah timnas Indonesia bangkit dari kekalahan dan kembali menunjukkan tajinya? Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dan Garuda harus terus mengepakkan sayapnya. Dalam waktu dekat, PSSI bersama tim pelatih akan menggelar evaluasi menyeluruh untuk menemukan titik lemah yang harus segera diperbaiki. Kekalahan dari Australia menunjukkan bahwa ada aspek yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi teknis, strategi, hingga mental bertanding. Erick Thohir menekankan bahwa kekalahan ini bukan alasan untuk menyerah, tetapi justru menjadi titik balik untuk bangkit lebih kuat. Fokus pada penguatan tim dan strategi baru. Salah satu langkah yang akan diambil adalah peningkatan kualitas permainan melalui pemusatan latihan yang lebih intensif. Erick berencana untuk memastikan bahwa timnas Indonesia mendapat fasilitas dan persiapan terbaik untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Selain itu, koordinasi dengan pelatih akan terus diperkuat guna menemukan strategi yang lebih efektif menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. PSSI juga terus menjajaki kemungkinan uji coba melawan tim-tim kuat dari luar negeri guna meningkatkan pengalaman dan daya saing para pemain. Selain itu, program naturalisasi pemain diaspora yang dianggap dapat memperkuat tim akan tetap berlanjut, namun dengan seleksi yang lebih ketat agar benar-benar memberikan dampak signifikan. Dukungan penuh supporter sangat dibutuhkan. Erick juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah tugas mudah dan membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Ia berharap supporter tetap berada di belakang tim, memberikan motivasi, dan terus mendukung perjuangan para pemain. Ia menyadari bahwa kritik adalah hal yang wajar,
tetapi ia meminta agar kritik yang diberikan bersifat membangun dan membantu tim untuk berkembang. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam sepak bola, tapi kita juga pernah melihat bagaimana timnas Indonesia bisa bangkit dan tampil luar biasa. Jangan pernah kehilangan harapan, karena sepak bola adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti, kata Erik dengan penuh keyakinan. Menatap masa depan dengan optimisme. Meski menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran kualifikasi selanjutnya, Erik tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa membuat kejutan. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, Garuda masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Kini, semua mata tertuju pada laga-laga berikutnya. Bisakah timnas Indonesia bangkit dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi? Satu hal yang pasti, perjuangan belum berakhir, dan Garuda akan terus berusaha menggapai mimpi besar berlaga di Piala Dunia 2026. Meskipun kekalahan dari Australia terasa menyakitkan, timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekecewaan. Masih ada pertandingan penting yang harus dihadapi, dan setiap poin akan sangat berharga dalam menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan mengambil langkah nyata untuk membenahi berbagai aspek dalam tim. Ia ingin memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan hasilnya dapat langsung diterapkan dalam persiapan laga berikutnya. Kita harus melihat ke depan. Kekalahan ini adalah bagian dari proses, dan sekarang tugas kita adalah memperbaiki apa yang kurang. Kita tidak boleh menyerah karena perjalanan masih panjang, ujar Erik. Fokus pada perbaikan mental dan fisik pemain. Selain peningkatan strategi dan taktik, Erik juga menyoroti pentingnya perbaikan mental dan fisik para pemain. Bermain di level internasional membutuhkan ketahanan yang lebih besar, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, program pelatihan ke depan akan lebih menitikberatkan pada daya tahan, kecepatan, dan konsistensi performa pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih bersama staf kepelatihan akan mengevaluasi kondisi pemain satu persatu. Pemusatan latihan berikutnya akan difokuskan pada peningkatan daya juang, serta taktik bertahan dan menyerang yang lebih efektif. PSSI juga akan memastikan bahwa para pemain mendapatkan fasilitas terbaik agar mereka bisa tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Strategi menghadapi laga selanjutnya. Dengan masih adanya peluang untuk lolos, setiap pertandingan ke depan akan menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia. Erik meminta tim pelatih dan para pemain untuk lebih disiplin dalam menerapkan strategi yang sudah disiapkan. Ia juga menegaskan bahwa tim harus lebih berani dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Kita harus belajar dari kesalahan dan kembali dengan semangat juang yang lebih tinggi. Tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan jika kita bekerja keras dan fokus pada tujuan kita, tambahnya. PSSI juga terus mencari lawan uji coba berkualitas agar timnas Indonesia bisa lebih siap menghadapi laga berikutnya. Dengan menghadapi tim-tim kuat dalam pertandingan persahabatan, diharapkan para pemain semakin terbiasa dengan tekanan dan intensitas tinggi di level internasional. Harapan dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kini, perjuangan Garuda bukan hanya tanggung jawab pemain dan pelatih, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Erik berharap dukungan penuh dari masyarakat bisa menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk terus berjuang. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tim bisa bangkit dari keterpurukan. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menorehkan sejarah. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang masih panjang dan penuh rintangan. Namun, satu hal yang pasti, Garuda tidak akan berhenti terbang. Dengan tekad yang kuat, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di panggung dunia. Dengan sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih harus dijalani, timnas Indonesia tidak boleh kehilangan fokus. Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi bagaimana menemukan solusi terbaik agar tim bisa tampil lebih baik di laga-laga mendatang. Persiapan matang untuk laga berikutnya. Tim pelatih bersama PSSI akan menyusun program latihan intensif yang difokuskan pada peningkatan performa tim, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental. Erik juga membuka peluang bagi pemain-pemain muda berbakat yang siap bersaing untuk masuk dalam skuad utama.
Regenerasi dan kedalaman tim menjadi salah satu prioritas utama agar Indonesia tidak hanya mengandalkan pemain yang sama, tetapi terus mencetak talenta baru yang bisa bersaing di level internasional. Keterlibatan pemain diaspora dan naturalisasi yang selektif. Selain itu, Erik memastikan bahwa program naturalisasi tetap berjalan, tetapi dengan proses yang lebih selektif. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas dan berkomitmen memperkuat timnas akan diberikan kesempatan untuk bergabung. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing tim, tanpa mengesampingkan pembinaan pemain lokal yang harus terus ditingkatkan. Liga domestik yang lebih kompetitif. Erik juga menyoroti pentingnya kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Elite Pro Academy sebagai fondasi utama pengembangan pemain. Ia menegaskan bahwa tanpa liga yang kompetitif, sulit bagi Indonesia untuk mencetak pemain-pemain berkualitas yang siap menghadapi tekanan di level internasional. Oleh karena itu, PSSI akan terus mendorong perbaikan sistem liga agar semakin profesional dan menghasilkan lebih banyak pemain berkualitas. Tantangan dan target ke depan. Setelah kekalahan dari Australia, timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga krusial yang menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan ke depan adalah final bagi Garuda, dan Erik meminta seluruh pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Kita harus bermain dengan mental pemenang. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya dan bekerja keras. Kita sudah pernah membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing, sekarang saatnya kita melangkah lebih jauh, tegas Erik. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, strategi yang lebih matang, dan semangat pantang menyerah, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menciptakan sejarah. Garuda harus terus terbang, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung sepak bola dunia. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi sorotan tajam. Kekalahan ini tidak hanya mengecewakan para pendukung, tetapi juga memicu tagar Kluivert out di media sosial, menandakan ketidakpuasan publik terhadap kinerjanya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kluivert mengakui kekecewaannya atas hasil tersebut. Ia menyoroti bahwa kegagalan penalti awal oleh Kevin Dix mempengaruhi mentalitas tim secara signifikan. Meski demikian, Kluivert memuji semangat juang anak asuhnya yang tetap berusaha keras sepanjang pertandingan. Menatap pertandingan selanjutnya melawan Bahrain, Kluivert menekankan pentingnya persiapan matang dan perbaikan mental tim. Ia menyadari bahwa laga tersebut akan sangat menentukan nasib Indonesia dalam kualifikasi, mengingat posisi tim yang saat ini berada di peringkat keempat grup C, tertinggal 4 poin dari posisi kedua yang menjamin tiket otomatis ke Piala Dunia. Kluivert juga berkomitmen untuk menganalisis kelemahan yang ada dan bekerja keras memperbaikinya sebelum menghadapi Bahrain. Ia berharap tim dapat bangkit dan menunjukkan performa terbaik untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan situasi yang semakin menantang, Kluivert berada di bawah tekanan untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian krusial bagi kepemimpinannya dan masa depan Indonesia di kancah sepak bola dunia. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia, Patrick Kluivert menghadapi tekanan besar dari publik dan media. Tagar Kluivert out ramai diperbincangkan di media sosial, menandakan kekecewaan supporter terhadap strategi dan performa timnas Indonesia di bawah asuhannya. Kekalahan ini bukan hanya membuat peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin sulit, tetapi juga mempertanyakan apakah Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi. Evaluasi internal, masa depan Kluivert dipertanyakan. PSSI dikabarkan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, termasuk masa depan Kluivert sebagai pelatih kepala. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan. Kami memahami kekecewaan publik. Evaluasi pasti akan dilakukan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit untuk pertandingan berikutnya, ujar Erick. Beberapa pihak menilai bahwa gaya permainan yang diterapkan Kluivert belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemain Indonesia. Kurangnya fleksibilitas dalam taktik serta lemahnya transisi bertahan menjadi sorotan utama dalam pertandingan melawan Australia. Jika Kluivert gagal menunjukkan perubahan signifikan di laga berikutnya, bukan tidak mungkin PSSI akan mengambil langkah drastis. Pertandingan melawan Bahrain,
laga hidup mati. Ujian terbesar bagi Kluivert adalah laga selanjutnya melawan Bahrain. Dengan Indonesia yang tertinggal 4 poin dari posisi kedua di grup C, kemenangan menjadi harga mati. Kluivert menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa dia masih pantas memimpin timnas Indonesia. Saya tahu kekalahan ini menyakitkan bagi semua pihak, termasuk saya sendiri. Namun, saya percaya tim ini punya potensi besar. Kami akan bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan dan kembali lebih kuat, kata Kluivert dalam konferensi pers. Timnas Indonesia harus menunjukkan perubahan nyata, terutama dalam sektor pertahanan yang rapuh dan ketajaman lini serang yang kurang efektif. Kluivert dan staf pelatih harus menemukan formula terbaik dalam waktu singkat jika ingin mengembalikan kepercayaan publik serta menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Apakah Kluivert masih punya waktu? Jika Indonesia kembali menelan kekalahan atau tampil mengecewakan melawan Bahrain, kemungkinan besar PSSI akan mencari opsi lain, termasuk mengganti pelatih sebelum kualifikasi berlanjut. Namun, jika Garuda mampu bangkit dan menunjukkan performa yang menjanjikan, tekanan terhadap Kluivert bisa sedikit mereda. Saat ini, masa depan Kluivert di timnas Indonesia berada di ujung tanduk. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi titik penentuan. Apakah dia masih layak memimpin Garuda, atau harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat dari yang diperkirakan? Suporter Indonesia menantikan jawaban di lapangan. Garuda harus segera bangkit, dan Kluivert harus membuktikan bahwa dia masih pantas memimpin perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert di persimpangan jalan, penentuan nasibnya di timnas Indonesia. Setelah kekalahan telak dari Australia, tekanan terhadap Patrick Kluivert semakin besar. Media dan suporter menuntut perubahan, sementara PSSI masih mempertimbangkan langkah terbaik untuk masa depan timnas Indonesia. Dukungan dan keraguan di internal PSSI. Meski banyak suara yang menginginkan Kluivert mundur, ada pula pihak di dalam PSSI yang masih percaya pada kemampuannya. Beberapa petinggi federasi berpendapat bahwa mengganti pelatih di tengah kualifikasi bisa menjadi keputusan yang terlalu terburu-buru dan berisiko mengganggu stabilitas tim. Namun, ada juga pihak yang merasa bahwa Kluivert belum mampu mengoptimalkan potensi skuad Garuda. Dengan sederet pemain berkualitas, baik lokal maupun naturalisasi, seharusnya timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif. Jika hasil buruk kembali terulang melawan Bahrain, kemungkinan besar PSSI tidak akan ragu untuk mengambil keputusan drastis. Peluang Kluivert bertahan. Agar tetap dipercaya sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert harus menunjukkan perubahan nyata. Ia perlu membenahi pertahanan. Indonesia kebobolan terlalu mudah, terutama dari skema bola mati dan serangan balik cepat lawan. Kluivert harus segera menemukan solusi untuk memperkuat lini belakang. Memaksimalkan serangan, meski memiliki beberapa pemain bertalenta di lini depan, Indonesia kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Taktik menyerang yang lebih efektif harus diterapkan. Menunjukkan mentalitas kuat, salah satu kelemahan yang terlihat dalam laga melawan Australia, adalah mentalitas tim yang mudah goyah setelah kebobolan. Kluivert harus memastikan bahwa para pemain tetap fokus dan percaya diri hingga peluit akhir. Dukungan suporter dan harapan untuk bangkit. Meski kecewa, mayoritas suporter masih berharap timnas Indonesia bisa bangkit. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian sebenarnya. Jika Kluivert berhasil membawa tim meraih kemenangan atau setidaknya menunjukkan performa yang jauh lebih baik, peluangnya untuk bertahan akan semakin besar. Namun, jika Indonesia kembali tampil buruk dan kalah dengan skor telak, hampir bisa dipastikan bahwa PSSI akan mengambil langkah tegas, baik dalam bentuk evaluasi besar-besaran atau bahkan pergantian pelatih. Nasib Patrick Kluivert kini bergantung pada bagaimana timnas Indonesia tampil dalam laga-laga berikutnya. Jika ia mampu membawa Garuda bangkit, mungkin ia masih bisa melanjutkan proyek jangka panjangnya di Indonesia. Tetapi jika kekalahan terus berlanjut, bukan tidak mungkin era Kluivert di timnas Indonesia akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan melawan Bahrain. Mampukah Kluivert membuktikan bahwa dia masih layak memimpin Garuda? Atau apakah ini akan menjadi laga terakhirnya bersama timnas Indonesia? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Kekalahan telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Dalam pernyataannya, Erik mengakui bahwa hasil tersebut memang mengecewakan, tetapi ia tetap optimis bahwa Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ia meminta para pemain untuk tidak larut dalam kesedihan dan tetap percaya diri menghadapi pertandingan selanjutnya. Erik juga memastikan bahwa PSSI akan terus bekerja keras, tidak hanya dalam mendukung tim secara teknis tetapi juga dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional. Perjalanan kita masih panjang. Ini bukan akhir, tetapi justru tantangan yang harus kita hadapi dengan lebih serius. Saya percaya timnas Indonesia masih bisa bangkit dan memberikan yang terbaik di laga-laga berikutnya, ujar Erik. Pesan ini menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda untuk terus berjuang, berbenah, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang di kancah internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, baik dari segi taktik, strategi, maupun kesiapan mental para pemain. Kekalahan dari Australia bukan hanya sekadar hasil buruk, tetapi juga pelajaran berharga untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Erik juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda dan kompetisi domestik yang lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa PSSI akan terus berinvestasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas pelatih, fasilitas, serta sistem kompetisi agar timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Selain itu, Erik meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, sepak bola bukan hanya milik PSSI atau timnas, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak supporter untuk tetap memberikan semangat kepada para pemain, karena dukungan dari publik sangat berpengaruh terhadap mentalitas tim. Kita harus tetap bersatu, mendukung timnas dengan sepenuh hati. Kritik itu perlu, tapi yang lebih penting adalah solusi dan dukungan agar tim ini bisa terus berkembang, tambahnya. Dengan beberapa pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan belum tertutup. Timnas Indonesia harus segera bangkit, belajar dari kesalahan, dan kembali berjuang untuk meraih hasil terbaik. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan skuad Garuda menghadapi laga-laga mendatang. Mampukah timnas Indonesia bangkit dari kekalahan dan kembali menunjukkan tajinya? Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dan Garuda harus terus mengepakkan sayapnya. Dalam waktu dekat, PSSI bersama tim pelatih akan menggelar evaluasi menyeluruh untuk menemukan titik lemah yang harus segera diperbaiki. Kekalahan dari Australia menunjukkan bahwa ada aspek yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi teknis, strategi, hingga mental bertanding. Erick Thohir menekankan bahwa kekalahan ini bukan alasan untuk menyerah, tetapi justru menjadi titik balik untuk bangkit lebih kuat. Fokus pada penguatan tim dan strategi baru. Salah satu langkah yang akan diambil adalah peningkatan kualitas permainan melalui pemusatan latihan yang lebih intensif. Erick berencana untuk memastikan bahwa timnas Indonesia mendapat fasilitas dan persiapan terbaik untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Selain itu, koordinasi dengan pelatih akan terus diperkuat guna menemukan strategi yang lebih efektif menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. PSSI juga terus menjajaki kemungkinan uji coba melawan tim-tim kuat dari luar negeri guna meningkatkan pengalaman dan daya saing para pemain. Selain itu, program naturalisasi pemain diaspora yang dianggap dapat memperkuat tim akan tetap berlanjut, namun dengan seleksi yang lebih ketat agar benar-benar memberikan dampak signifikan. Dukungan penuh supporter sangat dibutuhkan. Erick juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah tugas mudah dan membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Ia berharap supporter tetap berada di belakang tim, memberikan motivasi, dan terus mendukung perjuangan para pemain. Ia menyadari bahwa kritik adalah hal yang wajar, tetapi ia meminta agar kritik yang diberikan bersifat membangun dan membantu tim untuk berkembang. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam sepak bola, tapi kita juga pernah melihat bagaimana timnas Indonesia bisa bangkit dan tampil luar biasa. Jangan pernah kehilangan harapan, karena sepak bola adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti, kata Erick dengan penuh keyakinan. Menatap masa depan dengan optimisme. Meski menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran kualifikasi selanjutnya, Erick tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa membuat kejutan. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia,
Garuda masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Kini, semua mata tertuju pada laga-laga berikutnya. Bisakah timnas Indonesia bangkit dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi? Satu hal yang pasti, perjuangan belum berakhir, dan Garuda akan terus berusaha menggapai mimpi besar berlaga di Piala Dunia 2026. Meskipun kekalahan dari Australia terasa menyakitkan, timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekecewaan. Masih ada pertandingan penting yang harus dihadapi, dan setiap poin akan sangat berharga dalam menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan mengambil langkah nyata untuk membenahi berbagai aspek dalam tim. Ia ingin memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan hasilnya dapat langsung diterapkan dalam persiapan laga berikutnya. Kita harus melihat ke depan. Kekalahan ini adalah bagian dari proses, dan sekarang tugas kita adalah memperbaiki apa yang kurang. Kita tidak boleh menyerah karena perjalanan masih panjang, ujar Erick. Fokus pada perbaikan mental dan fisik pemain. Selain peningkatan strategi dan taktik, Erick juga menyoroti pentingnya perbaikan mental dan fisik para pemain. Bermain di level internasional membutuhkan ketahanan yang lebih besar, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, program pelatihan ke depan akan lebih menitikberatkan pada daya tahan, kecepatan, dan konsistensi performa pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih bersama staf kepelatihan akan mengevaluasi kondisi pemain satu persatu. Pemusatan latihan berikutnya akan difokuskan pada peningkatan daya juang, serta taktik bertahan dan menyerang yang lebih efektif. PSSI juga akan memastikan bahwa para pemain mendapatkan fasilitas terbaik agar mereka bisa tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Strategi menghadapi laga selanjutnya. Dengan masih adanya peluang untuk lolos, setiap pertandingan ke depan akan menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia. Erick meminta tim pelatih dan para pemain untuk lebih disiplin dalam menerapkan strategi yang sudah disiapkan. Ia juga menegaskan bahwa tim harus lebih berani dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Kita harus belajar dari kesalahan dan kembali dengan semangat juang yang lebih tinggi. Tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan jika kita bekerja keras dan fokus pada tujuan kita, tambahnya. PSSI juga terus mencari lawan uji coba berkualitas agar timnas Indonesia bisa lebih siap menghadapi laga berikutnya. Dengan menghadapi tim-tim kuat dalam pertandingan persahabatan, diharapkan para pemain semakin terbiasa dengan tekanan dan intensitas tinggi di level internasional.